Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial Oracle VirtualBox. Di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal Windows Server di VirtualBox. Kalau sebelumnya kita nginstal apa kemarin? Windows 10 ya. Oke, sekarang kita coba Windows Server. Ini berguna kalau Anda yang mau belajar tentang sistem operasi server, contoh seperti Windows Server atau FreeBSD atau Linux yang berbasis server seperti Fedora Server, Ubuntu Server atau CentOS. Ya, ini cocok banget kalau kita menggunakan VirtualBox sebelum Anda menginstal ke hardware secara fisik. Oke, sekarang VirtualBox sudah diinstal. Sekarang kita harus download dulu ISO file atau image file atau installernya untuk Windows Server. Untuk mendapatkannya mudah, kita harus download dulu di internet, di web resminya Microsoft. Kita bisa mendapatkan secara gratis. Caranya gini, Anda buka web browser Anda, terus ketik Windows Server download. Nah, ini di link paling atas ada web resminya Microsoft. Di sini ada Windows Server Free Trial. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk mendownload kita pilih Windows Server on premises, jangan yang on Azure ya, yang on premises. Download, klik aja download free trial. Oke, tunggu dulu. Oke, nah ini di sini ada beberapa pilihan. Ada Windows Server 2022, ini yang paling baru. Ada yang 2019 yang sekarang banyak digunakan. Bahkan Anda bisa mendownload versi-versi Windows Server yang sebelumnya. Contohnya yang 2016, lalu ada 2012. Nah, ini Anda silakan pilih salah satu. Dan ini punya evaluasi. Ini Windows Server ini dapat Anda gunakan gratis selama 180 hari alias 6 bulan. Jadi untuk belajar, untuk coba-coba, ini cocok banget buat yang mau belajar. Baik ya Microsoft ya. Nggak perlu bayar, tinggal download. Yang penting Anda punya koneksi internet, lalu download dan bisa install. Oke, di sini saya akan mencontohkan kita download yang versi Windows Server 2019. Oke, di sini sudah terpilih yang Windows Server 2019. Ketik aja get started for free, ini udah kepilih. Pilih yang ISO, klik continue. Nah, di sini Anda diwajibkan mengisi data lengkap Anda, nama lengkap, ini nama depan, nama belakang, nama perusahaan, terus informasi perusahaan Anda kira-kira berapa banyak yang bekerja di sana, terus job title Anda kerja sebagai apa sih di sini, terus email. Nah, ini penting nih, Anda harus masukkan email tempat kerja Anda. Kemudian nomor kantor Anda, terus Anda di negara mana perusahaannya. Oke, kemudian continue. Kalau udah continue, nanti Anda akan dikirimi link untuk mendownloadnya ke email perusahaan Anda yang Anda isi di sini. Baru nanti Anda bisa download. Begitu caranya. Gampang ya. Saya nggak akan contohkan karena saya sudah sempat mendownload. Sudah pernah mendownload. Filenya ada di sini. Nah, ini nama ininya. Ini nama filenya panjang banget, 176.737 bla 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 bla. Panjang banget ini namanya. Oke, saya udah download, jadi saya nggak akan mencontohkan cara mendownloadnya. Anda silakan download sendiri. Atau kalau Anda belum bekerja, ya Anda bisa minta sama teman Anda atau minta sama teman Anda yang kebetulan punya atau siapapun yang punya installer Windows Server. Sebenarnya versi berapa aja bisa Windows Servernya. Di sini saya contohkan Windows Server 2019. Oke, kalau sudah download, nanti Anda dapat file seperti ini, atau sudah dapat ya, nama filenya kira-kira seperti inilah. Ini hasil downloadnya. Oke, sekarang untuk menginstalnya gampang banget. Kita tinggal jalankan Oracle VirtualBox sama seperti kita menginstal Windows 10 di pertemuan sebelumnya. Kita klik New, kemudian kasih nama misalnya Windows Server 2019. Lokasinya oke, sama di saya folder VM di drive A, tipenya Microsoft Windows. Windows versinya silakan pilih. Di sini ada Windows 2019 64 bit. Banyak macam-macam, ada 2012 ada nggak ya? Vista 2019, 2012 nggak ada ya.
Ya oke, makanya saya pakai yang 2019 karena 2019 yang cukup populer digunakan sekarang. Oke, kemudian klik next. Alokasi memorinya berapa? Seperti yang saya terangkan sebelumnya, ini akan VirtualBox akan mengalokasikan RAM atau memori dari memori fisik komputer Anda sebanyak sekian giga yang Anda tentukan di sini. Di sini 2 giga. Kalau sudah, klik next. Kemudian ini biarkan saja, pilih yang tengah, create, kemudian pilih yang VDI, kemudian next, lalu pilih dynamically allocated untuk storage physicalnya. Oke, ini di sini akan muncul lokasi kita akan nyimpen file VirtualBox-nya di Windows Server 2019 VDI, lokasinya di drive E, VM, Windows Server 2019. Oke, sekarang alokasinya berapa? Harddisknya. Oke, taruh 50 GB aja deh. Ikutin defaultnya aja. Oke, jadi. Terus kita utak-atik dulu setting di sini. Oke, kemudian di sini apa yang harus diubah optionnya ya? General udah bener, sistem oke, udah cocok. Display biarkan saja. Storage biarkan saja. Audio mau pakai audio nggak apa-apa, tapi kalau di server nggak perlulah audio. Kita nggak perlu nyetel musik atau nonton film di Windows Server. Kemudian network kita mau akses ke internet nggak ya? Boleh lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian serial port, USB, share folder, user interface nggak ada yang perlu diubah. Oke, sekarang kita install. Caranya klik ini, pastikan yang kepilih Windows Server 2019, bukan yang Windows 10 ya. Windows Server 2019, kemudian klik Start. Oke, kita tunggu dulu, dia lagi loading. Oke, dia bertanya lokasinya di mana ya file yang installernya. Oke, klik saja yang ini yang tanda warna kuning. Kemudian klik Add. Kemudian pilih file tempat, pilih file yang installer Windows Server 2019-nya. Ini filenya, namanya panjang banget. Oke, klik Open. Kemudian pastikan yang terpilih ini, yang Windows Servernya, kemudian Choose dan Start. Oke, kita tunggu, dia lagi proses install sedang berjalan. Kita taruh sini. Cara installnya seperti kita nginstal Windows 10, cara nginstal Windows 8, Windows 7 sama aja sebenarnya cara nginstalnya. Gampang lah sebenarnya. Gampang banget. Tapi kalau Anda belum pernah nginstal Windows Server, ya silakan ikuti caranya di sini. Sebenarnya nggak jauh beda sama seperti nginstal Windows yang lain. Kalau Anda pernah nginstal Windows yang lain. Oke, seperti di Windows 10 kita ditanya mau pakai bahasanya apa, terus format waktu dan keyboardnya. Time and currency format, karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, keyboardnya US, biarkan, klik next, kemudian klik install now. Oke, proses setup sedang berjalan. Kita tunggu. Oke, dan Windows Server ini, nah, ada beberapa edisi. Ada Standard Evaluation, ada Standard Evaluation Desktop dengan menggunakan Desktop Experience, ada yang Data Center Evaluation, ada Data Center Evaluation Desktop Experience. Oke, kita pilih yang Standard Evaluation dengan Desktop Experience. Jadi ada tampilan desktopnya nanti. Sama seperti kita menggunakan Windows 10, Windows 8, Windows 7. Jadi ada tampilan desktopnya. Oke. Dan sekali lagi ini Standard Evaluation, hanya berlaku selama 6 bulan sejak Anda menginstal. Oke, kemudian klik Next. Oke, pastikan Anda membaca license terms, ketentuan penggunaan lisensinya. Kalau Anda sudah paham dan setuju, klik saja I accept dan klik next. Oke, sekarang sama seperti Windows 10, kita ada pilihan nih tipe instalasinya, mau upgrade atau custom.
Karena ini kita menggunakan sebuah komputer, ceritanya komputer yang di VirtualBox ini adalah komputer yang benar-benar harddisknya masih kosong, kita custom install aja. Oke, kemudian pilih saja lokasi harddisk yang mau diinstal. Ini 50 GB harddisk ya, klik saja next. Oke, kita tunggu. Sebenarnya nggak terlalu lama sih. Oke, sekarang sedang berjalan prosesnya. Sama seperti install Windows 10 ya, tinggal next, kemudian ya ada proses copy window files, getting files ready for installation, installing features, installing update, finishing up ya. Nanti semuanya ini akan berjalan. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Karena Windows Server ini tipe evaluation, artinya waktu penggunaannya ini dibatasi ya, kecuali Anda membeli lisensi resminya. Ini dibatasi sebanyak 180 hari atau 6 bulan. Jadi ada trik di VirtualBox namanya snapshot. Nah, ini snapshot. Jadi kalau kita klik salah satu OS di sini, contohnya Windows 10, kemudian klik yang garis 3 dan titik di sini, ada namanya snapshot. Snapshot ini akan mengambil kondisi Windows terakhir sebelum Anda jalankan. Kayaknya ini nanti saya terangkan nanti deh pada kesempatan yang lain tentang kegunaan snapshot ini. Oke, ini kita lanjutkan dulu proses installnya sampai selesai. Harusnya nggak terlalu lama sih, tergantung spesifikasi komputer fisik yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan RAM yang cukup besar dan menggunakan harddisk yang kecepatan tinggi seperti SSD, sepertinya nggak akan lama proses installnya. Oke, ini udah 70%, kita tunggu aja. Oke, persiapan filenya udah hampir selesai. Lagi installing features. Nah, sekarang installing update. Oke, tinggal finishing up. Oke, kita bisa restart now kalau mau. Oke, karena DVD installernya masih nyangkut, jadi biarin aja, nggak usah ketik apapun. Nah, Windows 10-nya, Windows 10, Windows servernya lagi loading. Kita tunggu dulu. Ini lagi komputernya lagi restart ceritanya nih. Oke, dia sedang mengkonfigurasi di belakang layar, loading driver, loading kernel, loading apapun. Oke, kita tunggu saja ya. Lagi starting service tuh. Nah, cepat nih. Oke, layarnya ngeblank sedikit, terus kemudian dia restart lagi. Biarkan saja, nggak usah ketik apapun, nggak usah pencet-pencet keyboard. Oke, tunggu. Nah, ini loading lagi deh dia. Jadi restart lagi komputernya, otomatis. Ini Windows, oke, Windows Server. Oke, kemudian sekarang sebelum login ke dalam Windows ya, kita harus mengcustomize setting. Username default di Windows Server adalah administrator dan kita diminta untuk memasukkan password administrator. Silahkan ketik password yang Anda inginkan. Oke. Kurang ya? Oh ya. Oke, pastikan sudah sama password yang pertama dan keduanya untuk konfirmasi. Kemudian klik finish. Nah, jadi deh. Kita bisa press Ctrl Alt Del to unlock.
Kalau kita press Ctrl Alt Del, kalau kita tekan Ctrl Alt Del di keyboard seperti ini ya nggak bisa. Kita harus gunakan menu input di sini di VirtualBox, kemudian pilih keyboard, kemudian insert Ctrl Alt Del. Atau paling gampang tekan host del. Oke, kita klik saja yang ini. Nah, kita diminta memasukkan password administrator yang tadi kita buat. Oke, sekarang lagi preparing. Kalau Anda penasaran seperti apa sih Windows Server itu? Nah, ya seperti ini. Oke, lagi finalizing setting untuk profile user administrator. Kita tunggu, dia masih ngeblank. Oke, sudah berhasil. Kita berhasil menginstal Windows Server 2019. Mirip ya sama Windows 10 tampilannya. Cuma fungsinya ya Windows Server ini seperti yang Anda mungkin sudah tahu, Windows Server ya tujuannya buat server, buat web server, file server, data center, server database, ya seperti itulah. Nah ini, sorry dia lagi loading tadi. Oke, ini klik start. Ya kalau di VirtualBox mungkin agak lambat dikit. Nah ini network, klik yes aja, nggak masalah. Atau no juga nggak apa-apa. Oke, kita bisa klik startnya di sini. Nah ini menunya beda sih sama dengan menunya agak beda dengan Windows 10 ya. Karena kegunaan Windows Server ini juga untuk kebutuhan server, ada server manager, Windows PowerShell, ada Windows Administrative, ada event viewer. Nah di sini ada server manager. Nah ini di sini kita harus memanage server ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi server yang kita buat ini, yang kita install ini harus dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Ini servernya buat apa? Ya mungkin buat database center, atau buat file server, atau buat web server bisa. Ini don't show this message again aja nih, klik aja terus tutup. Nah di sini kita mulai mengkonfigurasi Windows Server. Nah ini dashboard utama, configure this local server. Nah oke, kalau Anda kebetulan sedang training Windows Server, mengikuti training Windows Server, nah beginilah cara menginstal Windows Server. Nah kalau Anda sudah install ya tinggal Anda konfigurasi Windows Server ya sesuai dengan kebutuhan Anda, kebutuhan di training gitu. Nah, kita bisa memanage macam-macam di sini. Nah, ini server kita sendiri. Ini ada keterangan nama servernya apa, IP addressnya, kapan terakhir diupdate, aktivasi Windows-nya, status aktivasinya nih. Ya, macam-macam lah di sini. Silakan Anda utak-atik sendiri. Kalau Anda penasaran Windows Server itu seperti apa. Gampang ya? Gampang banget install Windows Server, sangat gampang, sangat mudah. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Ya, silakan Anda coba-coba deh. Nah, di sini ada tulisannya Windows Server 2019 Standard Evaluation. Valid selama 180 hari. Gitu. Gampang ya? Gampang banget. Oke, jadi Anda bisa menggunakan selama 6 bulan ini. Tapi kalau udah lewat 6 bulan ya udah lewat, jadi Anda harus install ulang lagi. Tapi ada trik, ada cara ada caranya supaya Windows Server ini dapat digunakan berulang-ulang tanpa harus kehilangan lisensinya nanti selama 180 hari. Caranya gini, kita shutdown dulu Windows-nya, klik kanan di startnya, terus shutdown or sign out, terus klik shutdown. Nah, karena ini Windows Server, ini harus jelas. Ini kenapa di server ini di shutdown? Untuk apa gunanya? Nah, ini other unplanned atau hardware maintenance. Other aja deh. Klik aja other. Terus kemudian continue. Oke, sekarang lagi di shutdown komputernya. Oke. Kemudian gini, supaya pas awalnya start nanti dia nggak keluar prompt untuk press any key to boot to CD or DVD, kita pilih saja di sini, kemudian klik setting, kemudian di bagian storage. Nah ini kan masih ada nih file installer, image installernya nih, yang ISO ini, yang ISO nya nih. Ini klik kanan terus remove attachment, kemudian klik remove.
Saya lupa kasih tahu trik ini waktu kita pertemuan sebelumnya nginstal Windows 10. Ya, kita buang dulu. Kemudian klik OK. Oke, sekarang gini. Supaya Windows servernya itu bisa terus kita gunakan metode snapshot. Snapshot menunya di sini yang garis dan titik 3 ini. Terus klik snapshot. Snapshot ini metodenya kayak kita nge-save game. Kalau Anda suka main game mungkin kayak Call of Duty, bukan Call of Duty ya, game apa ya? Ya game apapun lah, kan ada option save game kita. Jadi kita bisa menyimpan progress game kita sudah sampai level berapa, jadi kita nggak perlu ngulang dari level awal lagi. Nah, snapshot fungsinya seperti itu. Jadi kondisi Windows yang terakhir tadi kita baru install, kita ambil snapshotnya, kita save kondisinya. Kita klik take, terus kasih nama snapshot 1 aja boleh, atau kasih nama misalnya baru install. Baru install. Snapshot Windows baru diinstal. Nah, oke, gini aja misalnya ya. Kita kasih nama snapshot dan deskripsi yang jelas. Oke, klik oke. Nah, ini berguna kalau misalnya Anda jalanin Windows servernya, Anda utak-atik segala macam, terus terjadi kesalahan, aduh salah konfigurasi nih, saya mau ngulang dari awal, gampang. Matiin aja virtual machine-nya, kemudian Anda pilih snapshot di sini, ya, snapshot, kemudian pilih yang current state ini, kemudian pilih yang current state, pilih yang baru install, nah ini current state ini bagian dari baru install tadi yang tadi kita buat. Klik yang baru install, kemudian klik restore gitu, caranya gitu. Oke, sekarang kita kembali ke details. Nah misalnya ini saya mau jalanin nih Windows 10, Windows Server 2019 nya nih. Rencananya masalah snapshot ini nanti saya bikin video tersendiri deh. Oke, untuk masalah snapshot nanti saya terangkan di video tersendiri. Sebenarnya simpel aja sih. Ini bisa diterapkan di segala macam OS. Oke, sekarang kita input keyboard Del host itu kalau di virtual machine itu hostnya apa ya, shift kanan kalau nggak salah, host Del, bener nggak? Oh enggak, oh right control, sorry ini right control ya, right control Del. Nah right control Del itu control alt Del kalau di virtual box. Oke, password saya apa tadi ya, ini. Oke, benar. Oke, lagi loading. Nah, oke, ini kan baru install nih kondisinya nih. Oke, sekarang misalnya saya konfigurasi Windows-nya. Saya utak-atik settingan, utak-atik apalah di dalamnya. Nah, ini tutup dulu. Misalnya saya buat sebuah file di sini. Misalnya teks. Misalnya saya buat ini, misalnya saya mengkonfigurasi Windows 10 Windows servernya ya. Oke, ini ada file baru namanya test di sini. Terus saya mengkonfigurasi apa lagi ya? Regedit deh. Registry. Nah, terus saya utak-atik registry di sini. Misalnya saya bikin new key baru. New, terus misalnya apa ya, string value, misalnya apaan sih, nah misalnya saya ngutak-ngatik nih misalnya. Oke, terus saya tutup. Waduh, terjadi kesalahan gitu, waduh saya konfigurasi salah, harus ngulang nih, aduh males ngapus konfigurasi, misalnya saya males ngapus konfigurasinya nih, aduh. Oke, ya udah, sekarang kita shutdown mesinnya.
Continue, stopping service. Kalau misalnya Windows-nya kita jalanin lagi, Windows servernya, saya start lagi. Oke, kita tunggu. Dia lagi loading. Oke, kemudian kita login. Kalau kita menggunakan start seperti biasa di sini ya, ini di start gitu, kita start seperti biasa. Kok hilang? Nah, oke, lihat ini file test ini masih ada. Terus si registrinya tadi masih ada. Nah ini. Mana tadi registry saya? Kok hilang? Drivers, hardware, SAM, security, software, system. Ya, oke lah. Misalnya ini udah hilang kayaknya tadi. Oke, tutup aja registrinya. Oke, ini file test masih ada. Ceritanya kita udah utak-atik Windows Server. Nah, ini file test ini masih ada. Jadi saya pengen Windows ini kembali ke kondisi kita baru awal install tadi. Kita shutdown dulu. Nah, supaya Windows ini bisa kembali ke kondisi awal kita install tadi, klik saja di sini, kemudian masuk ke snapshot. Nah, pilih yang baru install, kemudian klik restore. Ditanya, you are about to restore. Oke, kita restore aja. Kok ini? Oke, pilih ini, terus restore. You are about to restore snapshot baru install. Nah, ini boleh dicontreng, boleh enggak, tapi kalau saya nggak suka, kita restore aja langsung tanpa membuat snapshot. Kemudian setelah itu baru kita start. Pilih yang current state ya, current state. Kemudian, nah ini biar current state, kemudian klik start. Oke, kemudian kita login. Oh, salah. Oke, Anda perhatikan file yang baru dibikin tadi udah nggak ada, nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Ya karena kondisi Windows Server ini adalah kondisi yang tadi saya bikin snapshot awal. Saya bikin snapshot awal sebelum saya utak-atik, sebelum saya bikin file yang test tadi, test.txt tadi. Jadi kembali. Jadi Windowsnya sudah kembali. Itu gampang ya? Gampang dong, gampang banget. Jadi snapshot itu berguna kayak kita nge-save kondisi Windows, pada saat Windowsnya itu belum kita utak-atik. Jadi ini berguna banget. Oke, kita stopping service. Oke, kita kembali ke details. Nah, kalau saya start lagi, karena tadi saya pas di snapshot tadi kan saya restore ya. Nah, restore kayak tadi. You want to restore? Yes, kita restore. Setelah di restore, kita kembali ke details dan klik start. Oke, login. Nah, karena sudah di restore dengan snapshot yang tadi, file tadi hilang yang udah kita bikin. Enak ya. Dengan VirtualBox ini berarti kita bebas utak-atik sistem operasi yang kita install semau kita. Dan misalnya kita
waktu utak-atik terjadi kekacauan, entah Anda bingung entah apa, kita bisa kembali ke tampilan sistem operasi yang awal waktu kita ambil snapshotnya, waktu sebelum kita utak-atik. Paham ya? Pasti paham dong, gampang ini, gampang banget. Oke, ini kita shutdown dulu. Kita shutdown lagi, kemudian klik continue. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Gampang banget. Kita udah install. Di kesempatan ini kita sudah coba install Windows Server 2019. Oke, kalau begitu dari saya sepertinya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.